memang salah satu kemajuan teh sarana jalan ada ini ya. Nanti mungkin kalau jalan udah bagus, angkutannya sudah bagus, produksinya masyarakat harus bagaimana supaya bagus juga sama, terus seimbang. Kalau jalan saya akui bagus. Kalau sekarang kalau dulu mah jelek. Ya, betul. Sekarang aku lagi ada di ruas Jalan Jampang Tengah Tiara 2. Yuk kita lihat pada kerja gak ya? Nama saya Loli, saya sebagai pelaksana dari PT Trimukti. Dalam hal ini menjelaskan situasi pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini, yaitu sekarang ini kita sedang mengerjakan rijet beton, kedua kita mengerjakan pemasangan unit, yang ketiga kita menggunakan penerapan tenaga kerja, tenaga lokal kita ambil 30%, selanjutnya itu 70% dari tenaga dari kantor kita sendiri. Dan semuanya itu dari mulai supir, dari mulai tenaga kerja, sudah tercover semua oleh BPJS tenaga kerja. Kendala yang ada di sini adalah satu mengenai cuaca, lalu lintas. Lalu lintas ini trafiknya sangat intens sekali, jadi sehingga kadang-kadang kita terganggu dengan adanya lalu lintas yang ada di sini. Nah, para warga udah pada gak sabar kan lihat jalan ini lecir? Sekian info dari aku, ditunggu ya update selanjutnya. Bye-bye! Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur pakuan. Siapa? Waduh, Siapa? turun aku. Berarti jalannya gini-gini, jalan ke Pemda. Mana Pak? Jelek Pak? Itu dibongkar itunya paping bloknya, ganti pakai kisangka, di press. Jadi tidak gini-ginian. Terus jalan masuknya ada mobilnya gereja, pakai hot mic ACWC. Kan bupatinya ganteng, jalannya harus ganteng. Cewek-ceweknya juga ganteng kan, cantik. Oh iya cantik. Siap, Pak cari angkol. Alhamdulillah, Pak. Bapak cari angkol. Kepada jaksa agung dan tindak pidana negeri, Bapak Profesor Dr. Asep Nana Mulyan. Kang Deddy Mulyadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum serta seluruh jajaran yang kalau disingkat adalah JAM. Kalau Bapak JAM itu adalah Jaksa Agung Muda, kalau saya JAM itu Jaksa Muda-Muda Pak. Pak Kajati dan seluruh jajaran, para kepala kejaksaan negeri, para bupati, wali kota yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan tuan rumah Bupati Bekasi, saya ucapkan terima kasih yang sudah menampilkan tari ronggeng Bekasi. Tepuk tangan, ini Raja Bongkar. Dan nanti mohon jalan ke Pemdanya dibongkar karena ada gelet-gelet. Yang pertama pada
tahun 2013 saya ketika jadi bupati, saya membuat peraturan budaya desa. Di peraturan budaya desa itu ada satu pasal yang mengatur tentang dibangunnya lembaga adat desa untuk membangun konstruksi hukum agar pidana-pidana yang itu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan material masyarakat karena keterdesakan ekonomi dan keadaan darurat itu bisa dimusyawarahkan. Dan kemudian hukumannya itu dalam bentuk bekerja, membersihkan aliran sungai, membersihkan halaman kantor desa, kemudian nyangkul, nyawah, ngebon, memelihara domba dan sejenisnya. Tetapi pada waktu itu saya ingat peraturan budaya desa itu dibatalkan oleh Gubernur Jawa Barat pada waktu itu. Sehingga saya waktu itu merasa sedih dan saya tetap mimpi itu harus terwujud. Dan ternyata mimpi itu terwujud saat ini semenjak Pak Jaksa Agungnya Pak Burhan dan kemudian Pak Jamnya Pak Seth. Nah, dan seluruhnya akhirnya dan dalam posisi saya sebagai seorang gubernur, apa sih yang menjadi kerangka dasar kita khususnya para bupati wali kota? Kita ini memimpin, tujuan kita memimpin itu sama dengan tujuan hukum, yaitu sarana pembaharuan masyarakat, yaitu masyarakatnya harus terperbaharui cara berpikir dan cara bertindaknya. Dan kita melihat bahwa ada dua variabel yang harus kita lakukan bersama. Pertama, penuhnya lembaga pemasyarakatan, lapas, apapun tingkatannya. Kalau kita bicara secara jujur hari ini, belum tentu juga melahirkan orang pulang dari situ punya kesadaran. Malah yang terjadi adalah mereka mengalami pembelajaran. Sebelum masuk lapas atau LP, dulu nyurinya ayam, pulangnya terlatih nyuri sapi. Asalnya dia nyuri sapi, pulangnya terlatih nyuri mobil. Justru menjadi pembelajaran penting. Asalnya dia pemakai narkoba, setelah masuk jadi pengedar. Asalnya pengedar, setelah masuk jadi bandar. Kenapa? Karena siklusnya adalah negatif. Karena siklus negatif harus dirubah menjadi hukum sarana membangun keadilan. Nah, prinsip dasarnya adalah yang pertama, perlu kita ketahui dan kita sadari, apabila ada rakyat kita yang mencuri karena keterdesakan ekonomi, sesungguhnya bupati wali kota bertanggung jawab secara sosial dan moral. Kenapa bertanggung jawab terhadap secara sosial dan moral? Artinya kita belum bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan dasar warga. Maka seluruh kebutuhan dasar warga itu hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan ikhtiar selain dana-dana bantuan sosial dari pusat. Misalnya Pemprov Jabar membuka layanan pengaduan masyarakat yang baru dibuka dalam dua tempat. Yang satu namanya Balai Kapolri, itu dibuka di rumah saya. Ada sebuah balai yang menampung dalam setiap hari 200 orang. Variabelnya dua yang menjadi fokus kita, yaitu satu, menyelesaikan problem kesehatan warga yang satu tidak punya BPJS, dua, ketika di rumah sakit dia tidak punya uang untuk menunggu di rumah sakit, yang ketiga, tidak punya ongkos untuk bolak balik ke rumah sakit, yang keempat, berhutang disebabkan karena dia harus membiayai rumah sakit secara sendiri dan itu dilunasi. Kemudian yang kedua adalah melayani problem pendidikan. Dia tidak punya uang untuk membayar sekolah di sekolah swasta, dia tidak punya tas, dia tidak punya sepatu, dia tidak punya aspek-aspek yang bersifat emergensial. Dan tahun depan menjadi sebuah kebijakan di mana pemerintah menjamin penyediaan sarana dan prasarana untuk ongkos, untuk sepatu, untuk tas yang minimal itu disiapkan oleh dana pemerintah daerah termasuk sekolah di swasta dengan alokasi hampir 350 miliar. Nah, ini kerangka dasar untuk menekan agar kejahatan tidak terjadi. Kenapa? Karena pemerintah buka ruang. Nah, kemudian di Gedung Sate membuka ruang dengan namanya Balai Pananganan. Anggaran ini kalau yang di rumah saya itu biaya operasional gubernur, saya pakai untuk kegiatan itu. Kalau yang di Gedung Sate menggunakan dana sehari 1.000 dari para pegawai Pemprov Jabar. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya kami akan membuka layanan pengaduan di 5 kantor wilayah gubernur.
yaitu di kantor gubernur balai namanya Balai Pakuan Pajajaran Bogor, kemudian di kantor gubernur Balai Jaya Dewata, kantor gubernur Balai Niskala di Garut, Jawa Wilayah di Cirebon, kemudian Balai Sri Baduga di Purwakarta, dan kemudian yang di Kota Bandung. Nah, kelima ini akan kami buka. Variabel yang kedua yang akan kami lakukan adalah, dan nanti saya minta juga MOU dengan Dirjen Lapas barangkali, kami juga akan mengidentifikasi orang yang keluar dari lapas dalam setiap hari. Kasusnya apa? Kalau kasusnya bukan pembunuhan, itu adalah kasusnya karena pencurian skala kecil, atau juga kasus besar tapi berdasarkan catatan ketika di lapasnya orang tersebut sudah mengalami perubahan dan berkelakuan sangat baik. Kami bukan menyiapkan lagi skenario, kami akan menyiapkan mobil di depan lapas dalam setiap hari weekend. Dan kemudian ketika keluar akan kami antar ke rumahnya, akan kami bekali kebutuhan pokok keluarganya selama 1 bulan. Untuk apa? Agar mereka pulang disambut dengan sukacita, tidak disambut derita, dan ketika di rumah untuk beberapa saat dia rehat, kebutuhan pokok keluarganya cukup. Setelah itu namanya akan kami integrasikan dengan apa? Pembangunan di 2026 akan kami arahkan memperbanyak padat karya. Padat karyanya di mana? 1. Seluruh jalan jalur Provinsi Jawa Barat harus berdrainase. Itu akan melahirkan padat karya. Yang kedua, setiap jalur jalan harus ada penyapu jalan. Dan ini nanti salah satu sumbernya adalah mereka yang mengikuti hukuman sosial dan dikerjasamakan hari ini. Nah, ini akan berlangsung. Yang kedua, kami juga akan memperbanyak penyelesaian daerah aliran sungai PSDA, membangun situ-situ baru, dan ini memerlukan banyak orang. Setelah itu kami juga punya program karya bakti TNI, pembangunan jalan, pembangunan sekolah yang itu akan menyerap ribuan orang untuk bekerja. Sehingga nanti perspektifnya adalah kalau hanya untuk jadi kuli ngaduk, saya yakin pasti bisa. Dan upahnya kan sekitar 120 sampai 150 ribu. Dan ini kalau terintegrasi, maka saya meyakini bahwa lapas-lapas akan cepat menurun jumlahnya. Saya meyakini kalau yang pidana-pidana yang akibat karena kemiskinan di lapasnya turun makin kosong, pelaku kriminal berat, apalagi penjahat berkerah putih, tidak akan lagi jadi tuan ketika di lapas. Karena mereka yang punya kemampuan uang yang sangat tinggi, ketika di lapas dia tetap jadi bos. Kenapa? Karena mereka ini jadi anak buahnya, disuruh sana, disuruh sini, dibekelin setiap hari. Pokoknya dia jadi anak buahnya. Kalau ini sudah terpisah dan sudah banyak di luar, saya pikir bos-bos yang di dalam lapas juga akan kehilangan watak bosnya. Kenapa? Yang disuruhnya sudah tidak ada. Ini adalah perspektif sosial yang harus dibaca sebagai perspektif membangun keadilan. Yang terakhir adalah kami ngajak lagi menyelesaikan pidana narkoba. Kita ingin memperbanyak rumah-rumah rehab. Kita ingin memperbanyak karena di Tasik itu ada majelis zikir TIM yang Abah Anom yang spesialisasi penyelesaian kasus narkoba, dan di Purwakarta juga ada yang dikelola oleh Kiai Endang. Nah, ini kita nanti tempat-tempatnya akan direhab oleh provinsi, kemudian tempat tidurnya diperbanyak, dan ini menjadi bagian kerjasama. Sehingga kalau ini dilakukan, maka angka kriminalitas akan menurun, angka konflik sosial akan selesai. Karena konflik sosial itu saya paham bagaimana demonstrasi itu seringkali kalau sudah chaos yang terlibat adalah teman-teman yang suka kriminal. Saya paham itu karena saya dekat dengan mereka yang suka kriminal, itu saya dekat.
Sehingga ketika demonstrasi kemarin, waktu mau pembakaran gedung sate, kenapa orang tidak jadi membakar? Karena saya sering bertemu dengan mereka, saya sering makan bareng dengan mereka, saya sering membantu mereka dalam kesulitan. Ketika saya berdiri, tak ada satupun yang berani. Kenapa? Karena secara moral mereka setiap hari mengenal dan sering menyelesaikan masalah bersama. Mengenal pemimpin, kenal di semua lapisan sangat penting. Pemimpin harus kenal dengan copet. Saya punya pengalaman baca. Saya waktu di Lembang, tas saya handphone saya dan dompet itu dipegang oleh salah satu staf saya. Dan saya katakan, biasanya kalau saya pegang nggak pernah hilang. Dipegang sama kamu jangan hilang. Dan ternyata hilang. Dan besoknya barangnya kembali Pak, via Tiki, dan ada suratnya. Copetnya mengembalikan dompet dengan uang utuh dengan HP-nya dan minta maaf. Dan akhirnya copetnya saya temuin Pak. Saya kasih 10 juta untuk perbaikan rumahnya dan saya disantrikan copet itu. Nah ternyata copet itu masih punya kemanusiaan. Kalau copet punya kemanusiaan, masa kita para bupati dan wali kota tidak punya kepekaan sosial dan kemanusiaan? Nah, ini penting Pak. Saya tuh ngalamin. Saya pernah hilang tas ketika jadi anggota DPR di Kabupaten Purwakarta. Sama, tas saya dikembalikan sama orang yang pecahin mobil saya dan dia minta maaf. Dan saya tidak mau menghukumnya, bahkan kasih bonus. Nah, dan barangkali di tas saya waktu itu ada 2 juta, kemudian saya kasih 10 juta. Berarti itu yang bongkar mobil saya itu untung 8 juta. Nah, gitu. Makanya nyimpan di dompet jangan gede-gede. Nah, untuk itu ini adalah cara bagaimana kita membangun rasa keadilan itu. Dan saya ada filosofi sederhana dalam pembangunan di Jawa Barat itu. 1, jalan lecir. 2, cai ngalir. 3, beteng rakyat buncir. 4, kuntu rakyat nyengir. Nu 5, kanjut rakyat ngacir. Ini penting. Ini penting. Orang mungkin anggap jorok, porno, menurut saya enggak. Itu namanya cawokan. Pertama, jalan licin penting Pak, karena infrastruktur jalan itu aspek dasar keberhasilan pembangunan. Dari jalan yang licin akan lahir transportasi publik yang murah. Itu yang pertama. Yang kedua, cai ngalir. Cai ngalir karena cai air yang tersumbat itu banjir. Bandung itu kenapa sering banjir dan kota Bandung? Karena airnya tersumbat. Tersumbatnya oleh apa? Salurannya menyempit, sampah menumpuk. Kemudian Citarumnya mengalami pendangkalan. Kan ini harus diselesaikan. Nah, kemudian dan Bekasi juga sama kan? Dulu banjir karena seluruh kanalnya itu semuanya tersumbat. Ada rumah, ada itu, ada ini. Ya harus maju gubernurnya, kalau nggak maju takut. Takut apa? Banjir. Rata-rata takut apa? Oh ini di samping ini nanti tidak milih saya. Kalau jadi pemimpin mikirnya politik terus tidak akan selesai. Bagi saya, bongkar, bereskan. Akhirnya rapi. Hujan besar, Bekasi hanya Villa Mutiara saja. Yang lain sudah clear. Kenapa Villa Mutiara terjadi? Karena memang di tengah sawah. Dan kemudian juga akibat keterlambatan mobilisasi alat dari BBWS. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain. Nah, ini ketika diselesaikan. Nah, kemudian di sini problemnya apa, Pak Jam? Problemnya adalah, ingat loh hari ini, rakyat kita kadang lebih jauh daripada pejabat. Ketika bongkar sungai, mereka sudah ada yang mensertifikatkan, sudah ada yang menjual. Sehingga di Kerawang hari ini, lurahnya dilaporkan di Polres, saya katakan maju, saya hadapi. Kenapa? Karena dia mengklaim saluran sungai menjadi tanah warisan. Saya maju, saya bilang, saya hadapi. Bila perlu kamu diperiksa, saya dampingi. Nah, ini penting pemimpin yang bernyali, karena kita ini meletakkan peradaban. Gak bisa kita pilihannya politik terus, keterpilihan terus, gak ada. Dari dulu saya kontroversi, saya berhadapan dengan banyak orang, mobil saya pernah dikepung oleh orang, rumah saya hampir dibakar, saya terpilih terus Pak. Tinggi terus, di atas 60% terus. Kenapa? Karena publik itu nanti terpilah mana yang rasional, mana irasional. Nah, makanya saya minta bupati wali kota harus berani, jangan takut tidak dipilih. Anda yakin dipilih lagi selama bekerja benar. Ini problem. Problemnya harus diselesaikan. Tetapi solusinya adalah solusi sosialnya sudah, cari buat kontrakannya segala macam lah.
nanti apakah uangnya nggak cukup? Cukup Pak, kalau kita efisien. Nah, ini harus ngalir Pak. Kalau nggak ngalir dari selatan ke utara harus ngalir. Tapi harus ada di situ. Ini Pak Jaksa sampaikan juga. Nanti sebentar lagi minggu depan saya akan mengumumkan tentang keadilan pajak. Kenapa problem hari ini? Ini daerah industri. Daerah industri ini pajaknya 220 miliar per tahun desa itu. Tapi jujur saja, kita ini tidak membaca kapan bagi hasil diberikan secara adil pada masyarakat setempat yang menghasilkan pajak yang dia dapat polusi, dapat pencemaran air, udara, kebisingan, jumlah orang yang banyak. Kapan kita merumuskan desa itu untuk dapat air bersih yang baik, jalan lingkungan yang memadai, sanitasi lingkungan yang cukup, sekolah yang memadai, semua harus memadai. Ternyata tidak, kemiskinan terjadi di situ. Nah, ini ingin saya bereskan, sehingga nanti ada yang disebut keadilan pajak. Saya ingin membangun distribusi pendapatan pajak. Ini yang provinsi dan kabupaten itu secara proporsional harus menyelesaikan masalah di desa tersebut. Ini variabelnya. Kemudian di hulunya, di selatannya, daerah penghasil air, oksigen, segala macam juga harus mendapat keadilan pajak. Dia mendapat stimulus keuangan yang baik. Agar apa? Agar alamnya terjaga, tidak dibongkar terus. Nah, kedua hal ini nanti harus ngalir dari utara ke selatan, dari timur ke barat, kemudian nanti harus mengalir, airnya harus ngalir. Kalau airnya ngalir, bencana. Kemudian yang berikutnya adalah benteng rakyat kudu buncir. Rakyat ini perutnya harus penuh. Karena rakyat ini stratifikasi sosialnya adalah hidupnya itu ngang-nganganing, nyandang, ngenah nyanding, gitu. Tapi tong nyandung ribu. Nah ini penting. Genah dahar dibera HS orang rakyat. Jadi perutnya harus full makanannya, mereka nggak boleh lapar. Gitu, nggak boleh lapar. Kalau pemimpin harus banyak puasa, karena pemimpin itu kastanya kasta kesatria. Kata kesatria itu tidak lagi mikirin makanan, tapi kepuasannya kepuasan jiwa, kepuasan rasa, kepuasan cinta. Makanya romantis rata-rata kesatria itu. Jadi kalau kita mikirnya cuma perut dan kanyut, nah kita sudra gitu. Nah kemudian setelah itu untuknya harus bahagia. Makanya saya banyak sering melucu di depan masyarakat, sering posting yang lucu, bikin hiburan keliling, karena mereka harus bahagia. Mereka harus harus banyak hiburan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa hiburan di kafe, mereka nggak bisa hiburan di tempat-tempat yang mahal. Mereka cukup di lapang, pemimpin hadir, bawa wayang, bawa jaipongan, bawa lawakan. Mereka happy, mereka harus bahagia, karena kebahagiaan itu indeks pembangunan. Nah kemudian setelah yang terakhir penting, kayuna ngacir. Kenapa? Saya boleh lah. Dulu sopir truk itu selalu mampir di warung kopi. Kemudian dia beli kopi yang 100.000 segelas plus 1 jam, 150 lah, saya tahu standarnya, karena saya kan temennya di situ. Nah, sebenarnya kita dari sisi kasat mata memang itu nggak baik dan maksiat. Tetapi dari sisi keamanan lalu lintas, mereka tuh rehat. Rehat yang sekarang mahal. Masuk rest area kan nggak ada yang 150 plus koko. Nah oke, itu kayak saya di Purwakarta dulu, Cilodong saya bubarin, saya ganti dengan pohon, saya bangun masjid, tidak ada masalah. Tapi setelah itu pemimpin harus memikirkan, ini sopir-sopir truk yang jarak jauh itu kalau rehat di mana? Harus disiapin tempat makan yang murah, mereka mendapat ada tempat tidur yang gratis di situ. Itu rehat bagian layanan dari negara. Nah, kenapa? Karena jujur, kalau kanyutnya tengacir berarti dia kena kencing batu. Kalau tengacir jangan, kecuali saya lah puasa lah. Jangan, dan jangan itu mohon maaf akibat tengacir itu orang irasional. Itu orang kalau jangan bisa berbuat waktu itu juga, bisa melakukan pemerkosaan segala macam. Bukan hanya persoalan batasnya, itu moralitas agamanya kurang, pendidikan agamanya kurang, enggak juga. Yang ngerti agama juga terjadi juga, saya lihat banyak kok kasusnya. Saya nangani banyak banget anak yang di bawah umur di Sukabumi sampai pelakunya ditangkap di Kalimantan Timur, di Bandung juga sama, enggak juga.
juga. Karena apa? Keterdesakan itu bisa melahirkan apapun dan orang lupa pada moralitas yang dia canangkan. Belum tentu juga yang tidak ngerti. Nah ini kan penting, harus ngalir, makanya siklusnya harus hidup. Karena siklusnya harus hidup, nanti lahir keadilan sosial. Nah ini yang menjadi perspektif yang kita miliki hari ini. Untuk itu, ini yang harus dibuat siklus. Saya tahu para bupati mengalami kesulitan fiskal hari ini, Pak, mengalami penurunan. Tapi karena para bupati, tetapi sebenarnya ajakan reongan Sapoe Sarebu itu sesungguhnya menyelesaikan problem itu, dan itu diselesaikan di tingkat RT. Jadi kalau dia balik ke RT, ini orang bisa. Nah, menyelesaikan itu. Tetapi provinsi tetap hadir, walaupun juga sama. Sebenarnya kita mengalami kehilangan fiskal 2,458 triliun, tapi saya tidak ada masalah. Karena mulai November ini di Pemprov Jabar sudah mulai WFH. Kita mengurangi pegawai yang masuk kantor agar beban rutin pemerintahnya menurun. Kenapa? Karena 2,458 itu harus menjadi hilangnya beban rutin, bukan beban publik. Beban publik saya tingkatkan, malah saya taikkan belanjanya. Dan saya ingin membuktikan bahwa uang yang sedikit bisa melahirkan hasil yang berbukit dibanding uang yang banyak melahirkan banyak hutang yang terjadi, dan itu teralami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memiliki manfaat yang baik dan memiliki orientasi bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Mudah-mudahan pertemuan ini juga sebagai jalan mewujudkan jalan keadilan dengan hukuman sosial. Saya ucapkan terima kasih. Dan satu hal lagi, nanti Dinas Pertanian bisa kerjasama dengan Jampidum. Kita punya beberapa ratus hektar sawah, mungkin ada 1000 Jawa Barat ini, itu bisa menjadi bagian dari kerjasama. Mereka menggarap pertanian, dan karena fokus Provinsi Jawa Barat hari ini adalah penanganan infrastruktur publik, pendidikan dan layanan kesehatan, dan itu memerlukan banyak orang yang bekerja. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terus maju hukum sebagai garda untuk membangun keadilan sosial. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas sambutan dan arahannya. Untuk dapat menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.